Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzahirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Baik, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bawah rahmat dan lindungannya kita bisa berjumpa di perkuliahan kita pada hari ini, dan tak lupa kita bersyalawat kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kami dari kelompok 3 berjumlah lebih kurang 5 orang akan mempresentasikan hasil materi kami, yaitu tentang ahli waris, pewaris, harta warisan, dan juga masuk syarat-syarat dan pengertiannya. Perkenalkan, nama saya Januardi Saputra, NIM 1913040007. Di sini saya akan mencoba membahas pewaris. Yaitu yang pertama, pengertian pewaris. Pewaris yaitu seseorang yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Lanjut, di sini saya tidak perlu lagi menjelaskan, sudah jelas. 2. Syarat pewaris. Syarat yang harus dipenuhi pewaris itu adalah jelas matinya. Kemudian menurut ulama, kematian itu dijadikan menjadi 3. Yang pertama, mati hakiki. Apa yang dimaksud dengan mati hakiki ini? Kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus pembuktian dan dapat disaksikan dengan panca indera. Kemudian mati hukmi adalah kematian yang disahkan oleh hukum. Contohnya seperti hakim memutuskan kepada mafqud atau seseorang yang sudah lama hilang, tidak tahu keberadaannya, apakah dia sudah meninggal atau masih hidup. Maka melalui keputusan hakim, maka orang tersebut dinyatakan sudah meninggal dunia. Kemudian mati takdiri, anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Contohnya seperti saudara diketahui bahwa saudara mengikuti perang namun mengancam keselamatan saudara. Kemudian beberapa tahun saudara tidak kembali dan tidak diketahui keberadaan saudara. Kabar berita saudara patut diduga secara kuat bahwa saudara tersebut sudah meninggal dunia. Sekian yang saya ketahui tentang pewaris. Baik, saya Daga Suryadi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang pengertian harta warisan. Apa itu harta warisan? Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Apa itu harta peninggalan? Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit, atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya. Sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum syara berhak diterima oleh ahli warisnya. Tidak keseluruhan dari apa yang ditinggalkan pewaris menjadi hak ahli waris. Dapat dipahami dari kaitannya pelaksanaan pembagian warisan itu kepada beberapa tindakan yang mendahuluinya. Jadi dapat disimpulkan, harta warisan itu dapat dibagikan kepada ahli waris setelah semua wasiat dan utang pewaris telah dibayarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Mandala Putra, NIM 19130400093. Baik, tadi teman saya sudah menjelaskan tentang pengertian harta warisan. Selanjutnya saya itu mencoba menjelaskan tentang syarat harta warisan, atau bisa dalam bentuk macam-macam,
bentuk-bentuk, sifat-sifat, dan lainnya. Itu secara garis besar dapat dibagi beberapa poin. Yang pertama itu tentang sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Yang kedua, kebendaan langsung. Yang ketiga, benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain. Yang keempat, hak-hak kebendaan. Yang kelima, hak-hak yang bukan kebendaan. Itu dapat kita rinci secara garis besar, itu 2 poin. Yang pertama tentang harta benda, dan yang kedua tentang hak-hak. Baik, yang poin yang pertama tentu tentang harta benda. Itu ada juga 3 poin. Harta benda, poin A, itu ada kebendaan langsung dalam bentuk benda-benda tetap, seperti rumah, tanah, dan jam dinding, dan lain-lain. Bisa dalam bentuk uang juga, emas. Terus dalam kebendaan yang benda-benda bukan bergerak, benda-benda bergerak itu seperti mobil, motor, dan mesin-mesin. Yang poin B, itu sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Itu piutang, atau orang pernah berhutang kepada pewaris yang meninggal ini. Yang kedua itu seperti denda wajib. Yang ketiga itu uang pengganti kisos oleh si pewaris. Yang poin C-nya benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain. Itu ada seperti benda-benda yang digadaikan si pewaris kepada orang lain. Dia pernah menggadaikan handphone kepada orang lain. Itu si ahli waris bisa untuk menebusnya lagi. Terus lalu barang-barang yang telah dibeli oleh si pewaris ini, tetapi sampai dia meninggal dia tidak mendapatkan barang tersebut, itu ahli waris boleh untuk memilikinya. Misal dia dulu pernah belanja barang di Pekanbaru, tetapi barang itu sampainya waktu 10 hari misalnya, tapi sebelum barang itu sampai dia sudah meninggal, itu bisa dimiliki oleh ahli waris. Baik, poin besar yang kedua itu, yang pertama tadi harta benda, yang kedua tentang hak-hak. Hak-hak ini ada dalam bentuk poin A-nya, hak-hak kebendaan. Ini bisa dia dapatkan dari menarik hasil suatu jalan lalu lintas. Yang kedua, hak menggunakan sumber air minum, hak menggunakan irigasi pertanian, juga hak menggunakan kebun. Ini si pewaris memiliki kebun gitu, biar kebun sawit, durian, dan lain-lain. Yang poin B-nya hak-hak yang bukan kebendaan. Ini dalam bentuk, ada 2 bentuk, itu hak syuf'ah. Ini si pewaris pernah bekerja sama dengan atau syarik dengan orang lain, seperti pernah menggali sumur bersama dengan masyarakat. Itu ahli waris boleh menggunakan. Dia pernah membuat tempat duduk bersama dengan tetangga, itu ahli waris juga boleh menggunakan. Terus ada bentuk kedua, itu dalam bentuk hak khiyar. Si pewaris terlibat dalam transaksi jual beli. Bisa juga dia pernah terlibat transaksi jual beli, tapi masih mempunyai hak untuk membatalkan atau melanjutkan. Itu tergantung ahli warisnya nanti. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fatul Gani akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang ahli waris dan persyaratannya. Tentang pengertian ahli waris atau disebut juga dengan warid, dalam istilah fikih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang meninggal. Jadi harta warisan itu harta yang
ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris. Yang kedua ialah beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dengan demikian, yang dimaksud ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia. Tidak ada halangan untuk mewaris itu. Baiklah, sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama M. Raja Syaputra NST, NIM 17130202. Di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan menjadi ahli waris. Persyaratan menjadi ahli waris itu terdiri menjadi dua golongan atau dua kelompok, yaitu ahli waris nasababiyah dan ahli waris sababiyah. Ahli waris nasababiyah yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena adanya hubungan darah. Sedangkan ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang timbul dari hasil perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Selanjutnya, ahli waris nasababiyah itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ahli waris nasababiyah laki-laki dan ahli waris nasababiyah perempuan. Ahli waris nasababiyah laki-laki yaitu yang pertama anak, cucu, ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah, suami, dan orang yang memerdekakan dengan hak wala. Sedangkan ahli waris perempuan nasababiyah yaitu yang pertama anak, cucu, ibu, ibu dari ibu, ibu dari ayah, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, istri, dan orang yang memerdekakan dengan hak wala. Selanjutnya, ahli waris nasababiyah. Ahli waris nasababiyah adalah ahli waris yang muncul dari hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Contohnya, misalnya di sini terjadinya meninggal dunia seorang suaminya, maka suaminya meninggal dunia, ahli warisnya yaitu istrinya. Apabila dengan sebaliknya, apabila seorang istrinya meninggal, maka ahli warisnya yaitu adalah seorang suaminya. Selanjutnya, di samping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris. Jadi, seorang ahli waris itu diketahui keberadaannya. Diketahui apakah dia masih hidup atau telah meninggal sebelum pewarisnya itu telah meninggal. Selanjutnya, tidak ada hal-hal yang menghalangi secara hukum untuk menerima warisan. Jadi di sini dapat jelaskan bahwasanya ahli waris itu tidak terhalang. Misalnya di pewaris ini dibunuh oleh dia, maka apabila melakukan pembunuhan terhadap pewaris maka dia terhalang. Maka dapat dikatakan bahwasanya ahli waris itu tidak ada penghalangnya. Selanjutnya tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat. Jadi bisa disebutkan di sini ahli waris yang disebutkan di atas tersebut tidak terhalang atau terhijab terhadap orang lebih terdekat, tetapi dapat bagian setiap dari harta warisan tersebut. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator.